أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tsumma ma ba'd. Jemaah, ikhwan dan juga akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Semoga Allah berkahi kita semuanya insyaallah, dan semoga usaha kita semuanya dalam mengetahui, mengkaji ajaran Rasulullah SAW semoga dimudahkan oleh Allah SWT untuk kita semuanya dalam mengamalkannya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas untuk siang hari ini masih pembahasan tentang sujudus sahwi, sampai perkataan musannif, penulis dari kitab ini, Al-Imam Qadhi Abu Syuja' rahimahullah. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmi fid dharain amin. Wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min raka'at bana 'al yaqin. Di sini beliau mengatakan, idza syakka, di saat seorang dia ragu, fi adadi ma ata bihi min raka'at, ragu tentang masalah jumlah rakaat yang telah dikerjakannya, bana 'alal yaqin, maka dia melakukan berdasarkan jumlah rakaat yang dia yakini. Wa huwa aqallu wa sajada lisahwi, yaitu jumlah yang paling sedikit kemudian dia melaksanakan suatu sujud sahwi. Ini adalah tentang masalah syariat yang berkaitan dengan sujud sahwi. Di saat misalnya kita itu lupa ataupun mungkin ragu-ragu, tadi itu jumlah rakaat yang telah aku kerjakan, apakah 3 kali ataukah 4 kali untuk sholat zuhur barusan, untuk sholat zuhur barusan, maka bana 'alal yaqin, maka orang tersebut dia itu mengerjakan berdasarkan keyakinannya, jumlah rakaat yang dia yakini. Jumlah rakaat yang dia yakini berapa? Tentunya adalah wahwal aqal, adalah jumlah yang paling minimal. Kalau misalnya sholat zuhur itu jumlahnya adalah 4 rakaat, kemudian di saat rakaat yang terakhir kita ragu, tadi ini saya masih 3 rakaat ataukah 4 rakaat, maka kita mengambil jumlah yang paling sedikit, karena itu adalah yakinnya, sedangkan yang 4 itu adalah ragunya. Oleh karena itu, di saat kita itu mengambil jumlah yang sedikit, maka perlu untuk menambah 1 rakaat lagi. Berhubung kita ragu-ragu tadi itu, maka sebelum salam kita perlu untuk melaksanakan suatu sujud sahwi. Ini sebagaimana yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian di antara hadis beliau mengatakan, idza syakka ahadukum fi salati, kalau salah seorang di antara kalian itu ragu-ragu dalam salatnya, falam yadri kam shalla thalathan am arba'an, dia tidak tahu, di sini ada ragu-ragu ini, apakah dia telah sholat 3 rakaat ataukah 4 rakaat? Falyatraq syak,
wal yabni ala mastayqan. Maka hendaklah dia buang keraguan-raguannya, kemudian dia mengambil yang dia yakini. Tentunya jumlahnya adalah yang paling sedikit ataupun yang paling minimal. Tayyib. Kemudian tadi ini adalah wasujudus sahwi. Wasajadalis sahwi afwan. Wasajadalis sahwi. Dan kemudian dia melaksanakan suatu sujud sahwi. Wasujudus sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam. Di sini beliau mengatakan sujud sahwi hukumnya adalah sunnah dan pelaksanaannya adalah dikerjakan sebelum salam. Dikerjakan sebelum salam. Ini dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik unsur kelupaannya dalam sholat tersebut, baik ada suatu penambahan jumlah rakaat ataupun ada kekurangannya, ada kurangannya, maka pelaksanaan sujud sahwi adalah dilaksanakan qabla salam, sebelum salam. Kemudian yang perlu pula untuk kita bahas, ini yang tidak disebutkan di dalam kitabnya, tapi ini dibahas oleh para ulama kita. Tentang masalah apa? Tentang masalah doa yang perlu untuk dibaca. Doa yang perlu untuk dibaca sebelum ataupun di saat sujud sahwi. Ini annukilkan perkataan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ini beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Majmu'. Dalam kitab Al-Majmu', beliau mengatakan dalam kitab beliau, sujudus sahwi sajdatani bainahuma jalsah. Sujud sahwi itu adalah dilaksanakan sebanyak 2 kali sujud. Tentunya sebagaimana yang dilaksanakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusannu fi hay'ati al-iftirash, dan disunnahkan untuk melaksanakan duduk iftirash. Untuk melaksanakan duduk iftirash berarti adalah duduk sebagaimana di saat tasyahud. Wa tawaraqu ba'dahuma illa an yusallima. Dan kemudian setelah melaksanakan 2 kali sujud, orang yang mau atau orang yang sahwi ini habis 2 kali sujud, kemudian dia melaksanakan duduk tawarruk. Melaksanakan duduk tawarruk. Berarti sebagaimana di saat duduk sebelum salam, sampai kemudian dia salam. Wa sifatu sajadataini fi hayati wa dzikri sifatu sajadati salah. Wallahu alam, kata beliau. Sifat dalam 2 kali sujud sahwi tersebut dalam segi keadaannya dan juga dalam zikirnya sebagaimana sujud untuk solat biasa. Berarti membaca doa subhana rabbiyal a'la, sebagaimana subhana rabbiyal a'la. Kemudian Al-Imam Ar-Rafi rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab Syarah Al-Kabir, wa yaqulu fi sujudis sahwi, kata beliau, ma yaqulu fi sujudis salafis salah, kata beliau, qiyasan alaih. Yang dibaca dalam sujud sahwi adalah doa yang juga dibaca dalam sujud salat, karena dikiaskan untuk sujud salat. Ini kenapa kok para ulama mereka mengatakan doanya ataupun zikirnya sujud sahwi sebagaimana zikir yang dibaca di saat sujud biasa dalam salat? Karena memang tidak ada suatu riwayat secara khusus adanya doa ataupun zikir yang dibaca di dalam sujud sahwi. Oleh karena itu, mau nggak mau menggunakan adanya zikir yang biasa dibaca di saat sedang sujud biasa, berarti adalah subhana rabbiyal a'la. Ini pun yang disampaikan oleh para ulama yang lainnya, termasuk Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah. Beliau termasuk di antara ulama-ulama, mereka tadi yang kita sebutkan adalah termasuk di antara ulama-ulama dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian ada sebagian di antara ulama, termasuk Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengomentari tentang adanya perkataan ataupun ijtihad sebagian di antara ulama yang menganjurkan untuk membaca subhana man la yanamu wa la yasu,
Subhana man la yanamu wa la yasu. Maha suci Rabb yang dia tidak tidur dan juga tidak lupa. Subhana man la yanamu wa la yasu. Ini termasuk yang masyhur dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apakah semua ulama sepakat untuk menggunakan zikir ini termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah? Ternyata enggak. Enggak. Tadi ulama-ulama yang kita sebutkan tadi di atas itu adalah ulama-ulama dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian untuk zikir ini subhana man la yanamu wa la yasu dikomentari oleh al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab Talkhisul Habir. Beliau mengatakan lam ajid lahu aslan, kata beliau, ana tidak mendapatkan dasarnya, enggak mendapatkan referensi dari dalil-dalilnya, enggak ada dari dalil hadis-hadis yang sahih ataupun yang dhaif. Berarti inilah hasil ijtihad sebagian di antara ulama. Tayyib. Kemudian langsung ke bab berikutnya, faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiyya illa salatan laha atau illa salatun laha sabab. Ini bab yang baru dalam kitab ini. Khamsu awqatin, 5 waktu, la yusalla fiyya illa salatun laha sabab. Tidak diperbolehkan untuk sholat di dalamnya kecuali sholat yang memiliki suatu sebab. Ini syarahnya adalah mutaqaddim, suatu sebab yang akan datang. Tayyib. Apa itu? Misalnya ada orang dia masuk ke dalam masjid, masjid. Kebetulan adalah di waktu yang terlarang. Nanti poin-poinnya yang disebutkan. Di waktu yang terlarang. Di antara 5 waktu tersebut. Itu misalnya adalah setelah sholat asar. Ada orang dia masuk ke dalam masjid. Maka bagaimana? Maka diperbolehkan bagi dia untuk tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Karena kenapa? Nabi Muhammad di sebagian di antara hadisnya beliau mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida falayajlis hatta yarka'a rak'atain." Kalau salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk sampai dia sholat sebanyak 2 rakaat. Hadisnya ini bersifat umum. Nabi Muhammad SAW beliau tidak menyebutkan misalnya kecuali setelah sholat asar, enggak menyebutkan. Tetapi beliau adalah menyebutkan secara umum, yaitu kalau salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk sampai sholat sebanyak 2 rakaat. Sehingga ini pun termasuk di antara sholat yang diperbolehkan untuk dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang, di waktu-waktu yang terlarang. Karena untuk sholat tahiyatul masjid ini adalah dzatul asbab, sholat yang memiliki suatu sebab. Taib. Apa di sini kita perhatikan jemaah sekalian? Adalah di antara waktu yang terlarang di sini ini adalah ba'da sholatis subhi hatta tadlu asy-syamsu, yaitu setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Bukan fajar ya, tetapi adalah matahari terbit. Berarti adalah lingkar mataharinya. Habis sholat subuh sampai matahari terbit, itu adalah waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Tadi jangan sampai lupa, adalah untuk sholat dzatul asbab diperbolehkan dikerjakan di sini. Terus yang dilarang sholat apa? Adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini yang dibahas sampai oleh para ulama di saat mereka membahas masalah hal yang semacam ini. Untuk sholat sunnah mutlak berarti sholat yang tidak terikat pada waktu tertentu. Kalau duha ada waktunya, qabliyah ba'diyah ada waktunya, witir ada waktunya, sholat tarawih ada waktunya, istisqa ada waktunya. Tayyib. Ini untuk sholat sunnah mutlak, nggak ada ikatan waktunya, nggak ada ikatan waktunya. Ada orang dia sudah sholat zuhur, ada sudah sholat ba'diyah zuhri juga, dan tidak ada sholat qadha yang mau dia laksanakan. Cuma dia ini galau, dia ingin tentram, akhirnya kemudian ya sudah sholat saja. Ini disebut sebagai sholat sunnah mutlak.
bisa dikerjakan di selain waktu-waktu yang terlarang. Berarti untuk sholat sunnah mutlak tidak diperbolehkan dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang, termasuk diantaranya adalah ba'da salatis subhi, setelah sholat subuh sampai terbenamnya sampai terbitnya matahari. Nanti pengecualiannya akan kita bahas kembali. Dasarnya apa? Nabi Muhammad beliau adalah salata ba'da salatis subhi atau ba'da salatil fajri hatta tatlu'asy syamsu. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Tidak ada kebolehan melaksanakan suatu salat setelah salat subuh ataupun setelah salat fajar sampai terbitnya matahari. Ini adalah waktu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah wa inda tulu'iha hatta takamala wa tartafi'a qadra rumhin, yaitu di saat terbitnya matahari. Perhatikan, tadi yang pertama adalah setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Berarti itu adalah mulai kelihatan lingkarannya. Tayyib. Kemudian yang kedua adalah setelah mulai kelihatan lingkaran matahari tersebut sampai kemudian sempurna lingkarannya, ini pun termasuk di antara waktu-waktu yang terlarang. Berarti belum boleh untuk sholat. Terus kapan diperbolehkan untuk sholat? Setelah matahari yang lingkarannya ini kelihatan, kemudian plus qadra rumhin adalah sepenggal tombak. Ini berarti plusnya ini perlu untuk diperhatikan. Dibuat konversi oleh sebagian di antara ulama kontemporer saat ini adalah masanya sekitar 12 menit, ada yang mengatakan 15 menit, ada yang mengatakan 20 menit. Insyaallah ya. Kenapa kok berbeda-beda semacam ini? Karena panjangnya tombak berbeda-beda, berbeda-beda. Sehingga sebagian di antara ulama ada yang mengatakan adalah 12 menit, sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada yang mengatakan 15 menit, ada yang mengatakan ditambah 20 menit. Untuk pengukurannya bagaimana? Misalnya mataharinya sudah mulai tampak ini, kemudian tombak yang kita pegang, kemudian kita buat begini. Begini. Tayyib. Berarti ini adalah dihitung qadra rumhinnya. Ada sebagian di antara hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwa fa inna tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan, bahwa matahari ini dia terbit adalah di antara dua tanduk syaitan. Sehingga di saat matahari pas benar-benar mulai muncul, maka di saat misalnya ada orang sujud, maka ada kesan-kesan menyerupai orang-orang kafir yang mana sebagian di antara mereka menyembahnya adalah menyembah matahari atau penyembah syaitan. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau tidak memperbolehkan untuk sholat di waktu tersebut. Fa idza irtafa'at qidar rumhin aw rumhaini fasalli, di saat sudah meninggi sepenggal tombak ataupun 2 kali tombak, maka fasalli, maka engkau hendaklah salatlah. Berarti perlu dipastikan di saat misalnya kita itu berada di suatu daerah yang bisa langsung melihat matahari terbit ataupun dibela-belain untuk ngecek terlebih dahulu, ini sudah boleh untuk sholat tukah belum setelah sholat subuh ini. Kemudian antum mengeceknya di sana nggak ada gunung-gunungan, nggak ada pegunungan, nggak ada bangunan yang menutupi bagian timur terbitnya matahari. Maka kelihatan itu matahari di saat masih berada mulai kelihatan lingkarannya. Berarti belum boleh untuk sholat. Silakan tunggu sampai sempurna keluarnya matahari plus 1/4 jam, 12 menit ataupun 20 menit, baru kemudian boleh untuk sholat. Baik, tadi ini jamaah sekalian, ini adalah untuk waktu yang kedua yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, yaitu untuk sholat sunnah mutlak. Kemudian wa idza stawat hatta tazulah, dan di saat matahari dia berada di waktu istiwa.
berada di atas kepala kita. Ini berarti waktunya adalah waktu yang cukup singkat ini. Waktu yang cukup singkat. Karena matahari pun dia perlu untuk berjalan. Sehingga kalau sudah bergeser ke arah barat sedikit, maka sudah boleh untuk melaksanakan suatu sholat. Biasa ditandai kalau matahari berada di atas kepala kita, maka bayangan benda itu adalah berada pas tepat di bawahnya. Kalau sudah bergeser, bayangannya bergeser ke arah timur, maka artinya matahari dia itu sedang berjalan ataupun sedang mengarah ke arah barat. Sehingga bayangan suatu benda dia berada di sebelah atau menuju ke arah timur. Kalau sudah bergeser ke arah barat mataharinya, maka sudah boleh untuk sholat. Sedangkan yang tepat berada di atas kepala kita, ini belum boleh untuk sholat. Tentunya ini adalah dikecualikan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Maka fala tuqra'u sholatu fihi waqtal istiwa. Maka tidak dimakruhkan untuk ataupun tidak dilarang untuk sholat Jumat di waktu-waktu yang matahari berada di waktu istiwa. Kemudian di poin berikutnya, yaitu wa ba'da salatul asri hatta taghruba syamsu. Setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Berarti enggak boleh pula untuk melaksanakan suatu salat asar. Enggak diperbolehkan. Kemudian termasuk pula di sini adalah berdasar hadis-hadis yang sahih, itu adalah wa indal ghurubi hatta takamala ghurubuha, dan di saat matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya. Kalau tadi untuk sholat asar, sehabis asar sampai matahari terbenam, maksudnya adalah mulai terbenam sebagian di antara lingkaran mataharinya. Kemudian untuk larangan yang kelima adalah mulai terbenamnya matahari tersebut sampai sempurnanya matahari, lingkaran matahari benar-benar terbenam. Itu pun tidak diperbolehkan untuk sholat. Kapan diperbolehkan? Setelah matahari benar-benar sempurna terbenamnya, lingkarannya sudah tidak kelihatan lagi, maka sudah mulai diperbolehkan untuk sholat kembali. Sholat apa? Ya sholat maghrib tentunya, karena terbenamnya matahari adalah sebagai awal mulanya datangnya waktu sholat maghrib, ataupun awalnya manusia disuruh untuk berbuka puasa. Tentunya bagi orang-orang yang berpuasa. Taib jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang disampaikan ini adalah larangan berkaitan dengan sholat sunnah mutlak. Sedangkan untuk sholat sunnah, untuk sholat yang punya adzatul asbab, sholat yang memiliki suatu sebab, maka diperbolehkan untuk dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang. Tentunya ada dasar-dasar hadis-hadis yang sahih. Misalnya ada orang dia itu belum sholat zuhur di hari kemarin karena dia lupa. Ingatnya adalah hari ini setelah sholat asar. Maka bagaimana? Maka diperbolehkan untuk melaksanakan mengqadha sholat zuhur tersebut setelah sholat asarnya, setelah sholat asar. Sebagian di antara hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Man nasiya salata aw nama anha falyusalliya idza dzakaraha." Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Orang yang lupa salat, benar-benar terlupa sama sekali, ataupun tertidur, maka hendaklah dia itu mensolatinya di saat dia ingat. Karena itu adalah pembayaran kafaratnya. Bayar dengan cara mengqadai salat yang telah lupa ataupun tertidur sebelumnya. Ingatnya kebetulan adalah setelah salat asar. Maka fala karahata fi, fala nahya fi. Maka tidak ada suatu larangan di dalamnya. Nabi Muhammad SAW sebagian di antara riwayat hadisnya adalah hadis yang sahih.
tentang adanya seorang laki-laki ini bernama sahabat Qais bin Amr radhiyallahu anhu. Setelah beliau sholat bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian sehabis sholat subuh, beliau ini sholat 2 rakaat kembali. Kemudian sebelum masuk ke dalam sholatnya, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, mahlan, tunggu dulu. As-sholatani ma'an? Ya Qais, as-sholatani ma'an? Apakah ente mau melaksanakan 2 sholatan? Tadi sudah sholat subuh bersama beliau. Ini orang mau sholat subuh, mau sholat kembali. Kemudian dijawab bahwa inni lam akun raka'tu raka'atil fajri. Ya Rasulullah, tadi itu ana belum melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya ini nih 2 rakaat yang mau aku kerjakan ini adalah sebagai ganti dari 2 rakaat sebelum sholat subuh tadi itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan fala idzan. Kalau begitu enggak dilarang, berarti enggak dibilang telah melaksanakan 2 kali sholat subuh. Disimpulkan di sini bahwa untuk mengqadha sholat zatul asbab yang memiliki suatu sebab tidak ada dilarang di waktu-waktu yang terlarang. Enggak ada masalah, enggak ada suatu permasalahan. Tadi ini dalil-dalilnya berarti diperbolehkan. Orang-orang yang datang ke masjid mungkin kebetulan terlambat di saat dia mau sholat untuk sholat qabliyatus subhi, tahu-tahu kemudian langsung dikomatin, ataupun tahu-tahu timer berbunyi, maka bagaimana? Silahkan untuk sholat bersama imam terlebih dahulu, karena sebagian di antara riwayat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, idza uqimatus shalah fala salata illa al-maktubah. Kalau sholat ataupun kalau qomat telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat lain kecuali sholat wajib. Berarti sholat wajib bersama imamnya itu yang dahulukan, baru kemudian nanti setelah sholat subuh baru dia mengqadha qabliyatus subhinya setelah sholat subuh. Kalau toh misalnya khawatir ada suatu masjid, antum sholat di sana, masjidnya jarang ada kajian, tahunya orang-orang bahwa setelah sholat subuh nggak boleh untuk sholat lagi secara mutlak, apapun juga nggak boleh. Sehingga bisa dikhawatirkan nanti kalau antum sholat 2 rakaat lagi setelah sholat subuh, dibilang antum telah membawa suatu ajaran baru, sehingga kemudian dikhawatirkan terjadi suatu kehebohan di sana. Maka lebih baik silakan untuk sholat qabliyatus subhi, mengqadainya dilaksanakan di rumah. Apalagi memang untuk sholat sunnah afdalnya dikerjakan di rumah. Oleh karena itu dan berbagai pertimbangan, kemudian antum melaksanakan qabliyatus subhi qadaan dilaksanakan di rumah. Tayyib, tadi ini adalah dalil yang digunakan oleh para ulama, termasuk dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mengatakan tentang larangan sholat 5 waktu tadi ini adalah kecuali as-salatu dzatul asbab. Sholat yang memiliki sebab tetap diperbolehkan dikerjakan di waktu-waktu yang telah terlarang. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri pun beliau pernah melaksanakannya setelah sholat asar. Ini hadisnya juga hadis yang sahih yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah. Nabi Muhammad SAW ini beliau sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Kemudian ditanya oleh Ummu Salamah istri beliau, tentang 2 rakaatan atau 2 rakaat ba'dal asri setelah sholat asar ini. Kemudian beliau menjawab bahwa innahu atani nasun min Abdul Qais, telah datang orang-orang dari kabilah Abdul Qais yang mereka mau masuk Islam ini. Mereka mau masuk Islam. Sehingga membuat Nabi Muhammad SAW beliau tersibukkan, nggak sempat untuk melaksanakan sholat setelah sholat zuhur. Akhirnya kemudian setelah sholat asarnya beliau mengqadai ba'diyatuz zuhrinya. Zuhrinya sebanyak 2 rakaat. Kata beliau fahuma hatani. Jadi 2 rakaat tadi itu adalah yang ini aku laksanakan ini. Ini adalah di antara dalil yang digunakan oleh para ulama tentang adanya pengecualian dalam bab
dalam bab ini. Kemudian juga dibahas oleh para ulama jemaah sekalian yang dikecualikan dalam masalah ini, yaitu untuk sholat yang dikerjakan di Masjidil Haram. Tidak ada pengecualian masalah sholatnya, nggak ada pengecualian. Sebagian di antara riwayat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, adalah salata ba'dal asri hatta taghruba syams. Tidak ada sholat setelah asar sampai matahari terbenam. Wala ba'dal fajri hatta tulu'a syams, dan juga tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Illa bimakkah, kecuali di Makkah. Sebagian di antara riwayat Nabi Muhammad beliau mengatakan, ya bani Abd Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait. Wahai Bani Abdul Manaf, kalian janganlah melarang seorang pun juga yang bertawaf di bait itu Baitullah shalla ayat sa'adan sya'a min lailin aw naharin, ataupun janganlah kalian melarang seorang pun juga yang dia melaksanakan sholat di masjid ataupun di Baitullah ini adalah waktu kapanpun dia, baik siang ataupun malam. Disimpulkan bahwa untuk larangan sholat 5 waktu ini ataupun larangan sholat yang di waktu-waktu larang yang berjumlah 5 ini tidak berlaku pula di saat berada di Masjidil Haram. Sehingga di saat misalnya antum ingin sholat di sana setelah sholat asar, walaupun toh bukan sholat dzatul asbab, tetapi adalah ingin sholat yang banyak di sana, karena pahalanya cukup besar, 100.000 kali sholatan daripada sholat di selain Masjidil Haram. Sehingga dengan pertimbangan tersebut akhirnya kemudian kita memperbanyak sholat walaupun toh mungkin di waktu-waktu yang terlarang, karena larangannya tidak berlaku di sana. Kemudian bab berikutnya salatul jamaah, sholat berjamaah. Salatul jamaah. Faslun wa salatul jamaati sunnatun muakkadah. Salat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tentunya jamaah sekalian, ini adalah yang ada dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Minimal ini adalah yang dipegang oleh al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah. Tetapi kalau kita bicara tentang mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, untuk qaul yang mu'tamad yang masyhur dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, bahwa untuk sholat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Tayyib. Terlepas dari masalah sebagian di antara ulama, dan ini tentunya adalah yang paling kuat insyaallah, hukumnya adalah wajib bagi setiap individu muslim yang laki-laki baligh aqil. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Terlepas dari masalah hukum yang ada yang diambil oleh para ulama, tentunya orang-orang yang tidak mau untuk sholat berjamaah, maka dia kehilangan suatu kebaikan yang cukup besar. Kehilangan suatu kebaikan yang cukup besar. Karena kenapa? Karena mestinya dia itu bisa mendapatkan 27 derajat ataupun 25 derajat, tapi berhubung tidak mau untuk sholat jamaah, akhirnya dia hanya mendapatkan 1 derajat saja. 1 derajat saja. Tentunya ini adalah suatu kerugian. Tentang suatu kerugian. Apalagi tentang adanya dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama tentang adanya sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Sebagian di antara mereka karena berdasarkan tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Maktum radhiyallahu anhu, di saat beliau minta rukhsah ataupun dispensasi kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak ikut sholat berjamaah karena faktor beliau adalah orang yang tunanetra. Kemudian oleh Nabi Muhammad SAW beliau memberikan suatu dispensasi.
Setelah sahabat Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu, beliau agak jauh sedikit, kemudian dipanggil kembali. Nabi Muhammad kemudian beliau sami'tan nida, apakah antum mendengar suara azan? Dijawab, iya mendengar suara azan. Akhirnya kemudian beliau disuruh untuk tetap berjamaah. Untuk disuruh tetap berjamaah. Sehingga disimpulkan oleh sebagian di antara ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah bagi kaum laki-laki itu hukumnya adalah wajib. Untuk orang yang buta saja disuruh untuk berjamaah, apalagi orang yang dalam keadaan segar, bugar, mata penglihatan juga normal. Termasuk diantaranya adalah tentang adanya dalil yang mana kalau seandainya kata Nabi Muhammad SAW di sebagian di antara riwayat beliau mengatakan, laqad hammamtu an amura rajulun yusalli bin nas thumma khalifa ila ar-rijal yatakhallafuna anha fa amuru bihim fa yuhrafu alaihim bihazmil hatab buyutahum atau kama qala alaihi salatu wasallam. Ini Nabi Muhammad SAW beliau berencana menyuruh seorang laki-laki untuk mengimami jamaah. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau pergi dengan beberapa orang laki-laki, kemudian membawa kayu bakar dan akan membakar rumah-rumah bagi orang-orang ataupun kaum laki-laki yang tidak sholat berjamaah. Intinya ada terjadi suatu perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang hukum sholat berjamaah. Sebagian di antara ulama termasuk dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Syekh Islam Taimiyah, termasuk yang diambil pula oleh Syekh Utsaimin dan juga ulama-ulama kontemporer yang lainnya mengatakan hukumnya adalah wajib. Di saat misalnya ditanya, loh, ini ulama-ulama yang mereka mengatakan hukum sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Ini mereka dalam rangka untuk menjawab dalam rangka untuk menjawab tentang adanya hadis Nabi Muhammad SAW yang mana beliau mau membakar rumah orang-orang yang tidak mau untuk sholat berjamaah. Mereka menjawabnya bagaimana? Tentang adanya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu tadi itu, yang beliau tetap disuruh untuk sholat ke masjid, walaupun toh tidak ada orang yang menuntun beli beliau. Dijawab oleh para ulama tersebut bahwa ada sebagian di antara sahabat yang sakit matanya, kemudian minta rukhsah kepada Nabi Muhammad SAW ataupun dispensasi kepada beliau untuk tidak berjamaah. Ini sahabat bernama Utban bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadisnya juga hadis yang sahih ya ikhwah. Hadisnya juga hadis yang sahih ini. Sahabat Utban radhiyallahu anhu ini terdapat dalam Sahih Bukhari, juga terdapat dalam Sahih Muslim. Sahabat Utban bin Malik radhiyallahu anhu, beliau matanya sakit. Sehingga kemudian beliau susah untuk ke masjid. Minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak berjamaah. Diizinkan Nabi Muhammad SAW, diizinkan oleh beliau. Tayyib. Sehingga kalau seandainya sholat berjamaah itu hukumnya wajib, niscaya sahabat Utban radhiyallahu anhu beliau tetap disuruh untuk ke masjid. Masjid. Ini adalah arah pendalilan, jawaban ataupun bantahan ulama-ulama yang mengatakan hukum sholat berjamaah adalah hukumnya wajib. Kita di sini adalah bicara ilmiah. Bicara ilmiah. Tayyib. Kemudian tentang adanya rencana Nabi Muhammad SAW beliau untuk membakar rumah yang di dalamnya ada kaum laki-laki yang tidak sholat berjamaah. Kata ulama-ulama yang tidak mengatakan wajib adalah ini hadis berkaitan, kalau dilihat dari rentetan redaksinya, adalah berkaitan dengan orang-orang munafik. Tayyib. Terlepas dari masalah hukum jamaah sekalian, tentunya kita yang paling aman adalah ikut pendapat bahwa sholat berjamaah ini hukumnya adalah wajib. Itu adalah yang paling aman. Minimal kalau seandainya kita nggak mau dipusingkan dengan hukum, apakah hukumnya wajib, apakah hukumnya sunnah muakkadah, apakah hukumnya fardu ain atau fardu kifayah, maka kalau seandainya kita tidak melaksanakan sholat berjamaah, kita sendiri yang merugi. Yang sering kita sampaikan jamaah sekalian bahwa Nabi Muhammad SAW
Di saat beliau itu mensyariatkan sesuatu dan beliau perintah dan beliau melaksanakannya, maka jangan dipusingkan apakah hukumnya wajib, apakah hukumnya sunnah. Laksanakan saja, dan itu adalah termasuk di antara bentuk mutaba'ah. Ngikuti Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkannya, beliau memerintahkannya, beliau juga di saat perang, masa-masa perang, ternyata beliau bela-belain diri untuk sholat berjamaah. Bela-belain diri untuk sholat berjamaah. Anda belum mendapatkan counter dari masalah dalil yang digunakan oleh para ulama tentang kewajiban sholat berjamaah, tentang sholat khauf ini. Orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW disuruh untuk tetap sholat berjamaah walaupun toh di saat terjadi masa-masa perang. Apalagi masa-masa yang aman semacam ini, sehingga yang paling aman adalah memang melaksanakan sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Tayyib, perhatikan jamaah sekalian, kita ini kan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah nyuruh Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad terhadap kaummu, kalau kalian itu klaim mengaku cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, maka kalian ikutilah diriku. Kata Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Allah SWT dalam firman-firmannya, disuruh untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, disuruh untuk ittiba terhadap beliau, sehingga beliau sholatnya sampai sakit pun beliau sholat berjamaah, sampai sakit pun parah pun beliau sholat berjamaah, bela-belain diri, dalam keadaan lemah pun beliau dipopong untuk ke masjid untuk menjadi seorang imam. Di saat beliau pun masa-masa berperang pun beliau sholat berjamaah. Berarti kalau kita itu ingin mendapatkan cinta kepada Allah, cinta dari Allah SWT, perlu untuk ikut beliau terlepas dari masalah hukum yang ada pada sholat berjamaah yang disampaikan oleh para ulama dengan dalil-dalil yang mereka miliki, sehingga perlu untuk sholat berjamaah. Tayyib, kalau seandainya udah oke lah ente mengatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah ataupun hukumnya adalah misalnya fardu kifayah, perlu untuk diperhatikan jamaah sekalian bahwa ittiba terhadap Nabi Muhammad SAW sangat kelihatan di saat orang Islam itu mengikuti sesuatu yang diberikan hukum sunnah, bukan hukum yang wajib. Karena untuk yang diberikan hukum wajib, mau nggak mau kita ikut nih, mau nggak mau karena diancam neraka, karena kita berdosa sehingga mau nggak mau kita harus untuk melaksanakannya. Tapi untuk ittiba terhadap Nabi Muhammad SAW kelihatan ittiba'nya di saat kita itu melaksanakan hal-hal yang hukumnya sunnah, sunnah, sehingga sisi semacam ini pun menjadi suatu pertimbangan bagi umat Islam untuk tidak bosan-bosan untuk terus mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau praktekkan, apa yang beliau perintahkan terhadap para sahabat yang lainnya, terlepas dari masalah apakah hukumnya sunnah, apakah hukumnya wajib. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, beliau menggambarkan tentang generasi salaf. Bagaimana itu di saat mereka mengetahui tentang adanya Nabi Muhammad SAW, beliau perintah sesuatu, maka mereka tidak nanya apakah hukumnya wajib, apakah hukumnya sunnah, mereka langsung melaksanakannya. Berarti nggak nawar-nawar. Untuk orang-orang yang hidup di kita saat ini, sebagian di antara mereka, di saat tahu bahwa suatu hukum syariah itu hukumnya adalah sunnah, mereka langsung mengatakan, sunnah aja, nggak perlu untuk dilaksanakan. Lagian kan kita nggak berdosa. Ini sebagian di antara orang yang prioritas mendapatkan pahala besar, tidak mereka pertimbangkan sama sekali, sehingga kebaikan-kebaikan, pahala-pahala, keberkahan-keberkahan tidak mereka dapatkan. Ini yang naudzubillah, dan kita tidak ingin sebagaimana sebagian di antara kaum muslimin yang semacam itu. Kita pengennya adalah di saat ada suatu perintah, ada suatu syariat, apalagi yang menyangkut syiar Islam ini, akhirnya kemudian wajib hukumnya kita perlu untuk bela-belain diri tetap melaksanakan suatu syariat, terlepas dari masalah apakah hukumnya wajib, apakah hukumnya sunnah. Baik, jemaah sekalian, tadi kita sampaikan bahwa sebagian dari ulama mazhab Imam Syafi'i rahimahullah
Qaul yang masyhur, yang mu'tamad untuk sholat jamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Berarti kalau ada orang satu dia sudah sholat jamaah, maka telah tergugurkan kewajiban dari yang lainnya. Dan mereka mengatakan sepakat ini, kalau misalnya suatu daerah tidak ada sholat berjamaah, suatu daerah yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang memberlakukan hukum syariat agama Islam, ada satu daerah atau satu provinsi mungkin yang mereka nggak mau untuk menampakkan syiar Islam ini, nggak mau. Mereka pengennya sholat sendiri-sendiri. Maka bagaimana? Maka wajib hukumnya untuk diperangi. Ini ulama mazhab Syafi'i yang berpendapat tentang sholat berjamaah kalau hukumnya adalah fardu kifayah begitu. Jelas ya? Untuk bedanya dengan yang sunnah muakkadah bagaimana? Untuk sunnah muakkadah kalau seandainya nggak dilaksanakan, maka nggak perlu untuk diperangi. Itu konsekuensi adanya sunnah muakkadah sama fardu kifayah. Untuk sunnah muakkadah sangat ditekankan, tapi nggak sampai kemudian diperangi. Tapi kalau fardu kifayah, di saat misalnya syiar ini nggak ditampakkan, maka perlu untuk diperangi. Sebagaimana kalau misalnya ada suatu daerah dia itu tidak ada pengumandangan azan sama sekali, padahal azan termasuk di antara syiar agama Islam. Ini pun sama konsekuensinya. Allahu a'lam. Kemudian wa 'alal ma'mumi, dan wajib bagi seorang makmum ayyanuhiyal i'timama, wajib hukumnya untuk niat menjadi seorang makmum dunal imam, bukan bagi imamnya. Begini jamaah, kita bicara tentang masalah sholat berjamaah. Kalau misalnya ada seorang jamaah ataupun orang dia sholat, dia itu sholatnya ingin berjamaah dengan orang tersebut, dengan si A yang berada di sampingnya ataupun berada depannya. Maka berhubung dia itu gerakannya akan dia ikatkan dengan gerakan imam. Imam bergerak takbir, ini orang dia takbir. Imam ruku, dia ruku. Dan dia tidak mau untuk membalap orang tersebut, nggak mau untuk mendahului. Berarti ini orang dia itu memang niatnya adalah untuk berjamaah, berjamaah. Maka di saat dia itu niat untuk berjamaah ataupun berencana untuk ikut orang ini, maka wajib hukumnya bagi orang ini untuk berniat menjadi seorang makmum, makmum. Kenapa kok niat menjadi seorang makmum ini hukumnya wajib? Karena dia itu mengikatkan gerakan dia dalam sholat dengan gerakan imamnya. Mestinya orang sholat itu independen. Dia itu nggak boleh untuk ikutin orang lain kalau memang tidak sholat berjamaah. Berhubung ini orang dia itu ngikuti gerakan si fulan, sehingga di saat imam atau fulan ini dia bergerak, ini orang pun ikut bergerak. Maka wajib hukumnya bagi orang ini untuk berniat menjadi seorang makmum, karena dia itu mengikuti gerakan si fulan. Sehingga bagaimana? Sehingga nggak diperbolehkan di saat misalnya ada orang dia mengikuti gerakan orang lain, sedangkan tidak ada niat sama sekali untuk menjadi seorang makmum. Kalau dia itu tidak niat untuk menjadi seorang makmum, kemudian dia mengikuti gerakan orang lain, maka batal hukum sholatnya. Dan ini adalah kesepakatan semua ulama, termasuk ulama tempat, termasuk fatwa Syekh Bas, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Sehingga niat untuk menjadi makmum wajib hukumnya. Ini orang kelihatan kalau dia mengikuti gerakan imam bagaimana? Misalnya dia itu sudah baca Al-Fatihah, kemudian sudah baca suatu surat yang mau dia baca setelah Al-Fatihah. Mestinya ini orang dia sudah ruku, mestinya dia langsung ruku. Tapi ini orang dia nggak mau ruku. Rukuknya kapan? Setelah orang tersebut. Berarti dia ini sedang memang mau ngikut orang ini, sehingga wajib hukumnya untuk berniat menjadi seorang makmum. Karena innamal a'malu binniyat. Tayyib. Kemudian di sini beliau mengatakan dunal imam. Ini tidak berlaku bagi seorang imam. Enggak berlaku bagi seorang imam. Imam itu dia enggak wajib berniat untuk jadi imam. Ini kita bicara tentang masalah boleh ataukah enggak boleh. Maka hukumnya adalah boleh. Kalau misalnya ada imam rotib, dia sholat,
Dia sholat. Dia tidak niat untuk jadi imam. Cuman jamaah dia pahamnya, mereka pahamnya, ini si A, si Ustaz A ini dia adalah imam. Sehingga kemudian para jamaah, mereka berniat untuk jadi makmum. Ngikuti gerakan imamnya. Maka hukum sholat makmumnya tetap sah. Dan mereka mendapatkan pahala 27 derajat. Pahala jamaah. Imam bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya sah. Tapi berhubung dia itu tidak niat untuk jadi imam, pahala 27 derajat tidak dia dapatkan. Karena dia inginnya sholat sendirian, nggak berniat untuk menjadi seorang imam. Ini dasarnya bagaimana? Dasarnya adalah Nabi Muhammad SAW di saat waktu Ramadan, beliau sholat sendirian. Beliau ini kesan sangat masyhur. Beliau sholat sendirian. Sholatnya di mana? Di kamarnya beliau. Di kamarnya beliau. Sholat sendirian di kamarnya beliau. Kebetulan tembok beliau, dinding kamar beliau tidaklah terlalu tinggi, sehingga oleh para sahabat yang satu mereka berada di masjid melihat bagian kepala Nabi Muhammad SAW. Dan mereka yakin bahwa Nabi Muhammad SAW beliau sedang sholat. Akhirnya kemudian para sahabat mereka ikut sholat bermakmum dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, beliau nggak ada suatu rencana sama sekali. Beliau sholatnya di rumah, sehingga niatnya adalah sholat sendirian. Beliau sholat sendirian. Kalau seandainya beliau berniat untuk berjamaah, pasti beliau sholat di masjid. Beliau sholat di masjid. Tapi berhubung beliau sholat sendirian, akhirnya beliau sholat di rumah beliau, di dalam kamar beliau yang terkonek dengan masjid. Sehingga disimpulkan oleh para ulama bahwa niat untuk jadi seorang imam itu tidak wajib. Tidak wajib. Tapi yang wajib adalah berniat untuk menjadi seorang makmum bagi orang-orang yang mau sholat berjamaah. Terus bagaimana? Ini pula dibahas dalam masalah ini jamaah sekalian, adalah di saat misalnya antum habis sholat kemudian sholat ba'diyah, habis sholat kemudian sholat ba'diyah sebanyak 2 rakaat. Di rakaat yang kedua ada orang bergabung sama antum, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Ini kesepakatan para ulama, termasuk yang difatwakan oleh Syekh Utsaimin dan juga Syekh Baz rahimahullah. Makmum masbuk setelah imamnya salam, kemudian dia menambah rakaat, ataupun kasusnya adalah sholat qabliyah, sholat ba'diyah, kemudian ada orang bergabung. Tayyib. Untuk orang yang sholat yang masbuk tadi itu, imamnya setelah salam, kemudian masbuk dia berdiri kembali untuk menambah rakaatnya, kurangannya. Ada orang bergabung ikut bermakmum bersama yang masbuk tersebut. Tayyib. Ini hukumnya adalah sah. Ini adalah termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, termasuk difatwakan oleh Syekh Mubarak, termasuk difatwakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh Shalih Fauzan, beliau di antara ulama yang berfatwa tidak dianjurkan. Tayyib. Intinya bahwa rata-rata ulama memperbolehkan untuk kasus semacam ini. Kok membahas masalah itu bagaimana? Karena kita ingin bahas masalah niat. Ada orang masbuk, tentunya dia nggak niat jadi seorang imam, karena dia adalah mantan dari seorang makmum yang bermakmum dengan si fulan yang jadi seorang imam. Sehingga dari awal memang dia sholatnya adalah untuk berjamaah dengan orang yang sebelumnya, ataupun setelah misalnya imam salam dia masbuk sholatnya sendirian, nggak ada niat untuk jadi imam. Tengah-tengah baru kemudian ada orang bergabung. Kalau toh seandainya dia tidak merubah niatnya untuk jadi imam, tetap sah hukum sholatnya. Cuman saja tidak mendapatkan pahala 27 derajat sisa sholatnya. Jelas ya? Berarti untuk masalah imam ini tidak diwajibkan untuk berniat menjadi seorang imam. Hanya saja di saat dimudahkan bagi dia untuk mendapatkan suatu fadilah
27 derajat karena dia tidak niat untuk jadi imam, sehingga pahala tersebut tidak dia dapatkan. Sangat disayangkan. Oleh karena itu, kalau seandainya kita ikut pendapat rata-rata ulama yang mengatakan hukumnya sah bagi orang yang sholat ataupun orang masbuk, kemudian di saat dia menambah rakaatnya ada orang bergabung, maka kemudian kita merubah niat kita untuk jadi imam, maka hukumnya adalah sah sholatnya menurut rata-rata ulama. Ataupun kasusnya adalah orang yang sholat sunnah ba'diyah, kemudian ada orang yang bergabung sholat wajib, imamnya adalah sholat sunnah, kemudian makmumnya sholat wajib. Apakah sah hukum sholatnya? Hukum sholatnya pun tetap sah. Dan di saat dia itu merubah niatnya pasca dia ditepuk oleh orang lain, maka insya Allah dia mendapatkan pahala 27 derajat. Allahu a'lam. Ini yang dibahas oleh para ulama, dan ana mengikuti fatwa yang semacam ini. Fatwa yang semacam ini. Dasarnya apa? Dasarnya diantaranya adalah di saat Nabi Muhammad SAW beliau sholat berjamaah. Kemudian sebagian di antara sahabat pulang ke kampung-kampungnya ataupun lingkungannya, sampai di sana disuruh untuk jadi imam. Sehingga bagaimana? Sehingga yang semacam ini untuk sholat yang kedua dianggap sebagai sholat sunnah, sedangkan untuk makmumnya adalah sholat wajib. Maka ini adalah dasar yang digunakan oleh para ulama. Kemudian dibahas wajuzu. Di poin berikutnya di sini beliau mengatakan wa yajuzu ayatammal hurru bil 'abdi. Diperbolehkan bagi orang yang merdeka ayatamma al hurru bil 'abdi, untuk bermakmum kepada seorang budak. Berarti jamaah sekalian, status sosial itu tidak menentukan untuk menjadi standar agar jadi patokan orang yang menjadi seorang imam. Status sosial nggak berlaku. Jangankan security ataupun mungkin pembantu ataupun mungkin orang yang mungkin pengangguran misalkan saja, di saat dia itu berhak untuk jadi imam, maka orang-orang yang berada di belakangnya, walaupun tahu berpangkat jabatan, walaupun tahu seorang ulama, walaupun tahu orang ustadz, walaupun seorang siapa saja, maka dia pun boleh untuk bermakmum dengan orang ini. Jangankan masalah profesi-profesi di zaman kita saat ini, yang budak pun boleh untuk menjadi seorang imam. Diperbolehkan untuk menjadi seorang imam, karena patokannya kelupaan tadi ini. Masuk suaranya enggak? Tadi di sini kelupaan. Udah dicek di ini online-nya? Semoga masuk, Allah alam. Kelupaan mic-nya masih di sini. Semoga masuk dari mic yang besar. Semoga aja, Allah alam. Qadarullah masyafa'an. Patokannya Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan ya ummul qaum aqra'um li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum itu adalah yang paling aqra dari kitabullah. Untuk yang paling aqra ini adalah ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama. Tetapi aslinya bisa membahas masalah qari di zaman Nabi Muhammad SAW itu lebih cenderung ke arah masalah pemahaman agama. Yang paling faqih, yang paling banyak menguasai tentang hukum halal haram, maka dia yang paling berhak untuk menjadi seorang imam. Memang sebagian dari ulama mengatakan yang aqra'uhum itu adalah yang paling baik bacaannya. Yang paling baik bacaannya menurut sebagian di antara ulama. Tayyib. Terlepas dari masa itu semuanya, bahwa patokan untuk jadi imam tidaklah terletak apakah si fulan ini dia orang merdeka ataukah berstatus sebagai seorang budak.
Ini nggak berlaku. Sehingga di saat ada orang merdeka, dia bermakmum kepada orang yang menjadi seorang budak, maka hukum sholatnya, sholat jamaahnya adalah tetap sah. Misalnya ada orang yang hidup di zaman perbudakan zaman-zaman dahulu, misalnya ada seorang budak dia sedang sholat, kebetulan ada orang merdeka yang dia belum sholat, kemudian dia nepuk orang ini, budak-budak ini, maka hukum sholatnya adalah sah. Ataupun misalnya walaupun kasusnya bukan begitu, misalnya orang-orang sekitar di suatu daerah di zaman perbudakan tahu bahwa si budak ini hafalannya Qurannya cukup banyak, akhirnya kemudian dia yang dijadikan sebagai seorang imam, maka hukum mereka yang orang-orang merdeka tersebut pun adalah sah hukum sholatnya. Kemudian wal balighu bil murahiq, orang yang balik boleh bermakmum terhadap seorang yang murahiq. Murahiq ini adalah orang yang sudah dekat-dekat balik, ataupun minimal pasca tamyiz dan sebelum balik. Ini adalah murahiq. Berarti kalau misalnya ada orang, dia ini murahiq, dia belum balik, sudah tamyiz, memang sudah bisa membedakan, sudah nyambung di saat diajak untuk bicara, sudah mengetahui tentang masalah cara-cara sholat, dan dia belum balik misalnya, belum balik. Ini yang disebut sebagai murahiq. Seorang yang murahiq ini, anak yang murahiq ini, dia boleh untuk menjadi imam dari orang-orang yang balik. Dasarnya pada sebuah hadis yang sahih, yaitu sahabat Amr bin Salamah bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Amr bin Abi Salamah mestinya. Beliau usia baru 6 tahun, baru 7 tahun. Ini berdasarkan riwayat beliau. Orang-orang di kampung beliau, mereka sebelum masuk Islam, baru masuk Islam. Sehingga kemudian berhubung orang yang paling banyak hafal Qur'annya, orang yang paling baik bacaannya, orang yang paling mengetahui tentang Al-Quran, itu yang menjadi patokan untuk menjadi imam. Dan gak ada orang lain yang dewasa saat itu. Sehingga kemudian beliau ini Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, beliau yang menjadi seorang imam. Kata beliau, wa anna bnu sittin aw sab'i sinin. Kata beliau, saat itu aku baru berusia 6 ataupun 7 tahun. 7 tahun. Sehingga kalau seandainya ada anak kecil, dia bacaannya bagus, mengetahui cara-cara sholat, ataupun sebagian di antara hukum sholat berjamaah, kemudian hafalannya juga banyak, ataupun al-hafidh misalnya. Sedangkan yang orang-orang dewasa nggak bisa sama sekali, ataupun yang hafalannya digalakkan oleh anak kecil-kecil ini, maka dia berhak untuk menjadi imam. Sehingga tidak ada istilah imam berdasarkan senioritas, itu nggak ada. Tidak sebagaimana yang diberlakukan sebagian di antara daerah. Kadang-kadang sudah bacaannya amburadul, sudah kacau balau, al-fatihahnya nggak jelas, alamin dibaca ngalamin. Ini nggak mau dia untuk mundur menjadi seorang makmum. Nggak mau. Pokoknya maunya adalah imam seumur hidup, bukan KTP doang, tapi adalah imam seumur hidup. Ini sebagian di antara daerah yang nggak ada regenerasi, nggak ada reorganisasi, nggak ada sistem untuk penyaringan menjadi seorang imam. Mestinya imam itu perlu untuk disaring, perlu untuk difilter, perlu untuk dites terlebih dahulu. Bacaannya bagus ataukah enggak, bukan difokuskan masalah suaranya, minimal adalah masalah bacaannya. Dan juga perlu untuk diusahakan dites dari sisi hukum-hukum fikih khusus yang berkaitan dengan sholat berjamaah, sehingga nanti di saat imamnya dia menghadapi suatu permasalahan di saat lagi sholat, dia di saat batal bukan malah bubarin jamaahnya. Sebagian di antara daerah ini imamnya batal, kemudian jamaah dibubarin, bubar, anak batal sholatnya. Ini tidak mungkin terjadi di saat misalnya para DKM mereka itu ngetes terlebih dahulu. Ada tes terlebih dahulu untuk menjadi seorang imam. Biar dipastikan bahwa yang jadi imam itu adalah orang-orang yang memang kompeten. Orang-orang yang memang kompeten. Biar dia tidak bubarin jamaahnya di saat dia batal. Tayyib. Kemudian wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'ah, dan tidak sah
Hukumnya seorang laki-laki dia bermakmum dengan seorang wanita. Nggak sah hukumnya. Wah, ini berarti diskriminatif ini syariah agama Islam ini. Berarti nggak ada emansipasi. Ini orang-orang yang tidak tahu tentang masalah keimanan ini. Yang ngomong-ngomong begitu, nggak tahu masalah keimanan. Ataupun orang-orang yang mungkin liberal, yang pengennya dia itu membersamakan, membuat persamaan derajat antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam masalah agama. Padahal dalam syariat agama Islam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah kawamnya ke atas kaum perempuan. Dan juga tidak ada satu riwayat pun yang mana kaum laki-laki boleh bermakmum dengan kaum perempuan ataupun seorang perempuan. Jangankan yang laki-laki tulen, yang laki-laki setengah perempuan pun nggak diperbolehkan untuk bermakmum dengan yang perempuan. Ini kita nggak bicara tentang masalah, nggak bicara masalah bencong ya, karena bencong itu makhluk jadi-jadian. Tapi yang kita bicarakan adalah seorang yang punya dua kelamin, itu yang dibahas dalam hukum fikih. Sedangkan untuk yang bencong di zaman kita saat ini orang-orang yang bermasalah yang dilaknati dalam syariat agama Islam, dilaknati oleh Allah dan juga dilaknati oleh Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Ini beda hukumnya. Yang dibahas dalam hukum fikih itu yang disebut sebagai khunsa muskil ini. Yang seorang manusia yang dia punya kelamin dua. Jelas ya? Yang statusnya belum jelas setengah-setengah semacam itu, dia nggak boleh untuk bermakmum dengan seorang perempuan, apalagi yang 100% tulen laki-laki, sehingga lebih nggak boleh lagi untuk bermakmum dengan perempuan. Yang perempuan boleh untuk memakmumi kaum perempuan, tapi nggak boleh untuk makmumin kaum laki-laki. Walaupun toh yang mau dimakmumin ini adalah anak-anak, nggak boleh. Sehingga di saat anak kita ini, misalnya dia usianya 8 tahun, ataupun 7 tahun, ataupun 6 tahun, ataupun 8 tahun, sebelum dia balik, dia sudah bisa sholat. Dan sholatnya dia nggak gurau-gurau. Sholatnya sudah khusyuk dia. Sudah khusyuk. Maka dia tetap menjadi imam dari ibunya. Bukan ibu jadi imam dari anak-anaknya. Jelas ya? Kecuali mungkin udah 10 tahun belum balik. Ini 10 tahun dia belum bisa sholat. Sholat masih toleh. Sehingga bagaimana? Udah akhirnya untuk latih, akhirnya ibunya yang jadi imam. Itu lain lagi. Tapi kalau anak sudah bisa sholat, walaupun toh mungkin bacaannya belum sempurna betul, maka dia perlu untuk untuk jadi imam. Tayyib. Dulu pernah Allah alam tahun berapa yang Aminah Wadud, mungkin antum pernah mendengar di Amerika, yang dia sholat menjadi imam dari kaum laki-laki, sholat Jumat atau sholat apa dulu, sempat heboh di zaman-zaman tersebut. Dan ini nggak diperbolehkan. Yang model-model semacam yang muta'addid syariah itu adalah biasanya orang-orang liberal atau orang-orang yang tidak beriman, ataupun imannya yang setengah-setengah. Pengennya adalah semua aspek kehidupan kaum laki-laki yang bisa dikerjakan oleh kaum laki-laki, yang perempuan pun ikut mengambil suatu bagian. Ini tentunya nggak diperbolehkan. Karena dalam syariah memang sudah dibuat perbedaan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Sehingga untuk orang-orang yang beriman, jangan ngikut model-model orang-orang yang sok-sok emansipasi yang kebablasan. Untuk masalah pendidikan, kaum perempuan berhak untuk mendapatkannya. Untuk perlakuan, mereka pun berhak untuk mendapatkannya. Tetapi untuk yang ada batasan-batasan syariahnya, nggak diperbolehkan. Tayyib. Kemudian di poin berikutnya, wala qari'un bi ummiin. Seorang yang qari, orang yang bisa baca Al-Fatihah secara sempurna, nggak boleh bermakmum terhadap seorang yang dia ummi, yang dia itu menjadi imam adalah karena basic kesenioritasnya, ataupun karena dia itu adalah yang bisa baca tulis. Karena di saat dia mempelajari Al-Fatihah, dasarnya adalah dari basic tulisan Latin. Basic tulisan Latin. Nggak bisa bahasa Arab pula, nggak bisa untuk baca Al-Quran alif ba, nggak bisa.
Sehingga ini nggak mungkin dia itu mendapat suatu bacaan Al-Fatihah yang sempurna. Nggak mungkin bisa mendapatkan bacaan Fatihah yang baik-baik saja, itu nggak mungkin. Di saat ada orang dia itu sudah belajar tahsin, tilawah, sudah bagus bacaan Al-Fatihahnya, maka dia nggak boleh untuk bermakmum dengan orang yang ummi ini. Nggak boleh. Kebetulan dia menjadi seorang imam masjid lingkungan. Mau diganti dia adalah seorang yang sepuh, nggak mau diganti. Sedangkan ini orang dia tidak mengetahui kadar keilmuannya. Ini repotnya bukan main. Sehingga bagaimana? Udah lebih baik jangan sholat di sana. Karena orang yang qari, yang baca Al-Fatihahnya bagus, tidak boleh untuk bermakmum dengan orang yang umi. Tidak diperbolehkan. Karena ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami seorang kaum atau suatu kaum itu adalah yang paling qari dari kitabullah. Sehingga enggak diperbolehkan. Maka yang paling aman kita mencari yang mungkin bacaannya enggak terlalu parah banget. Bacaannya yang lahan yang enggak terlalu parah banget. Kalau lahan yang parah maka enggak diperbolehkan. Kemudian yang poin terakhir di sini adalah wa ayyu mawdi'in shalla fil masjid bi salatil imam fihi wa huwa 'alimun bi salatihi azza'u ma lam yataqaddam alaihi. Ini tentang posisi dari seorang makmum terhadap imamnya. Kapan ini sholat berjamaah? Yang berkaitan dengan masalah posisi sholat dari makmumnya, kapan dianggap sah ini? Kita perhatikan, ini keadaan yang pertama adalah di saat imam itu dia sama makmumnya berada di suatu masjid, sama-sama berada di dalam masjid. Misalnya imam di sini, kemudian di sini nggak ada jamaahnya. Misalnya ada orang sholat sendirian di sini, ada orang sholat sendirian di sini. Kemudian antum berada di pojokan sana. Di sini nggak ada sambungan orang yang sedang sholat, sholat sendirian di sini. Antum di sana. Kemudian antum niat untuk bermakmum dan orang di sini. Bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya adalah sah selama antum melihat gerakan imam ini. Jelas ya? Karena kenapa? Karena ini masih berada di suatu area yang sama. Masih dibilang bahwa ini bisa sholat berjamaah. Walaupun tafadilah untuk menempelkan shaf, untuk merapatkan shaf, untuk membuat shaf yang pertama terlebih dahulu diikuti shaf berikutnya, itu tidak dapatkan. Kita bicaranya adalah menyangkut masalah sholat jamaahnya sah ataukah enggak. Untuk yang 27 derajat, Allahu a'lam. Apakah berkaitan dengan nyambungnya shaf atau enggak berkaitan? Tapi para ulama bahas bahwa hukum sholatnya adalah sah. Karena kenapa? Karena ini masih berada di dalam satu masjid, masjid.